Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abah Outdoor. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai genesa dari pembawa air di Cekungan Bandung ya, air bawah tanah di Cekungan Bandung. Jadi video ini akan panjang nih, ya, agak panjang lah, nggak terlalu panjang sampai 1 jam 2 jam, tapi agak panjang. Soalnya ya materinya agak banyak juga, tapi saya ingin menyampaikan saja lah ya. Jadi video ini berguna untuk masyarakat ataupun siapapun gitu ya, yang sebagai acuan regional untuk mencari air bawah tanah di area Cekungan Bandung gitu. Jadi secara regional ya, secara umum gitu. Jadi secara luas tidak detail secara lebih spesifik gitu ya, tapi ini regional gitu. Jadi Bandung ini Bandung di lingkung ku gunung gitu ya. Ini Bandung, Cekungan Bandung. Ini Bandung, ini Tangkuban Perahu, ini Malabar ya. Ini Cicalengka, di sini ada gunung-gunung juga gitu ya, gunung-gunung banyak. Ini Manglayang, Palasari, ini Padalarang gitu ya. Ini banyak di lingkung gunung. Nah ini Bandung gitu. Nah jadi material yang masuk ke Cekungan Bandung ini dipengaruhi oleh gunung-gunung yang ada di sekitarnya gitu, yang tertransportasi oleh air gitu ya, oleh sungai ke sini yang masuk ke Cekungan Bandung ini. Contoh seperti di sini di Majalaya, ya ini ada pengaruh dari gunung-gunung yang di sekitarnya, di Malabar atau dari apa itu ya, yang arah sana, yang arah ke Garut dari sini, dari Cicalengka juga dari sini, dari Kareumi gitu ya. Terus yang di utara ini dari Tangkuban Perahu, dari gunung-gunung di daerah Lembang, terus di Palasari, Manglayang juga di sini ada pengaruh juga ke sini gitu. Nah, di sini ada intrusi-intrusi kecil ya. Di sini seperti Gunung Batu atau apa di situ. Di situ banyak, kalau di rumah saya kelihatan itu. Di sana ada intrusi-intrusi kecil ya di sana. Oke, kita masuk ke yang pertama. Mana penghapusnya? Ayo penghapus. Jadi yang pertama saya klasifikasikan genesa yang pertama itu adalah endapan dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi vulkanik ya. Vulkanik. Jadi ini Tangkuban Perahu. Ketika dia erupsi, dia itu memuntahkan material-material banyak ini. Ini ke sini. Nah, ada juga yang ke utara gitu ya. Ada yang ke utara juga gitu. Nah, jadi ini ke sini juga. Sini. Gitu. Nah, ini itu endapan Gunung Tangkuban Perahu ini, dia itu ada dua macam. Yang pertama itu yang kalau di peta geologi regional itu maksudnya itu QYT, Quaternary apa itu ya, QYT dan QYD. Nah kalau QYT itu, nah saya sambil buka peta geologi regional ya. Saya tidak menampilkan peta geologi regionalnya, soalnya ini itu bisa kena copyright di YouTube itu, jadi kurang, nanti channel saya jadi bisa bermasalah kalau saya memasukkan peta geologi di film YouTube saya gitu. Jadi pertama yang QYT. Nah, QYT itu tufa batu apung. Jadi pasir tufaan, lapili, bom-bom, lava, berongga, dan kepingan-kepingan andesit basal padat yang bersudut dengan banyak bongkah-bongkah dan pecahan-pecahan batu apung berasal dari Gunung Tangkuban Perahu, erupsi A, Panbemelan 1934. Nah, jadi ini itu dari Tangkuban Perahu, ini itu sampai ke Bandung ya. Bandung. Nah, ini di sini itu sampai ke Cicaheum. Ini Kira Condong. Nah, ini sampai ke Buah Batu. Nah, ini sampai ke ini di Cimahi. Nah, ini sampai ke pokoknya menyebar luas juga ya ini itu.
Jadi ini itu hasil dari erupsi gunung berapi dari Tangkuban Perahu ya. Nah ini sampai Leuwi Gajah juga, Leuwi Gajah gitu ya. Terus sampai ke, tidak sampai ke Soreang sih ya. Cimareme ini, Cimareme di sini, terus ini Cihamplas ya, Cihamplas ini. Nah, jadi kalau mencari air di sini itu tantangannya itu emang ada lapisan-lapisan pasir gitu ya. Tapi tadi kan ada disebutkan ada bongkah-bongkah, ada batu apung. Jadi semakin mendekat ke source-nya itu, jadi ada kemungkinan bongkah-bongkah atau batu yang besar itu akan keterdapatannya itu kemungkinannya lebih besar gitu ya. Nah, sedangkan kalau semakin ke ujung, nah itu akan semakin halus gitu. Nah, di sini tuh airnya ya bagus lah ya. Nah, sampai di daerah sini mungkin ya, Ciberem ya. Di Ciberem ini dulu itu sampai ada sumur yang artesian well gitu ya. Jadi yang positif gitu, bagus gitu. Airnya itu sampai keluar sendiri, nggak usah dipompa gitu. Nah, terus di Leuwi Gajah ini area industri, ini airnya bagus gitu ya. Tapi data terakhir yang saya tahu itu ini sampai levelnya itu ada di sekitar 60 itu. Ini data berapa tahun yang lalu ya. Ada 10 tahun yang lalu lah. Nggak tahu kalau sekarang berapa gitu ya. Tapi airnya itu sudah turun sekali ya, turun sekali. Nah, terus yang kedua, dari hasil erupsi gunung berapi Tangkuban Perahu ini adalah QYD. QYD itu apa QYD? QYD itu adalah di sini ya, saya lihat dulu, saya khawatir salah ya. Tufa pasir. Nah, ini menarik nih sini. Tufa pasir. Tufa berasal dari Gunung Dano dan Gunung Tangkuban Perahu, erupsi C Van Bemmelen 1934. Tufa pasir coklat sangat sarang, mengandung kristal-kristal hornblende yang kasar, lahar lapuk, kemerah-merahan, lapisan-lapisan lapilli, dan breksi. Nah, ini itu menariknya di sini udah namanya juga tufa pasir gitu ya. Tufa pasir sangat sarang. Dari deskripsinya ini sangat sarang gitu ya. Jadi bisa sangat mengalirkan air ya. Airnya bagus di sini. Nah, ini itu di mana? Nah, itu menumpang di atasnya gitu ya. Ini di atasnya ada. Di atas gini. Ini gitu. Seperti ini ya. Nah, di sini. Ini maaf gambarnya kalau agak patumpuk ya. Patumpuk itu apa ya? Ya jadi ini di sini nih. Nah, di sini ada juga. Nah, ini bisa sampai ke area Dago ini ya. Dago. Terus ini Cihamplas. Cihamplas ini masuk QYD. Ini airnya bagus di situ. Airnya bagus. Tapi ya tantangannya itu di situ karena dia itu tumpang tindih juga. Dia kalau bikin kita penampang gini lah. Ya contohnya begini. Sini lah. Di sini penampang. Nah, ini HB. Jadi dia itu menumpang di atas ini. Ini yang tufa pasirnya. Tufa pasir. Nah, ini yang di bawahnya. Ini yang apa tadi QYT itu. QYT itu jadi tufa batu apung. Dia ini lebih banyak di sini tuh boulder gitu ya. Itu banyak segala macam. Kalau di sini tufa batu apung. Ini tuh tufa pasir ya. Pasir yang sangat sarang itu. Di sini airnya bagus. Nah, itu mungkin nah ini kalau ini yang ke atasnya itu ini sampai ke Jalan Cagak ya. Jalan Cagak gitu ya. Di sini ini Segalaherang di sini. Ini batas dari Tangkuban Perahu ini airnya bagus di sini. Bagus. Tapi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan arus urbanisasi yang banyak ke Bandung, nah jadi air yang dari sini itu ini semakin berkurang. Di sini adalah Cimahi gitu di Bandung ini, wah ini penduduknya padat sekali, penggunaan air itu sangat besar gitu ya. Jadi air yang di air yang dibawa oleh aquifer yang dibentuk oleh endapan Tangkuban Perahu ini ya sudah mengalami kritis lah gitu ya. Sudah kritis ya, udah berkurang lah.
Saya kurang tepat itu menggunakan kata kritis karena saya belum tahu referensinya sekarang itu sudah masuk klasifikasinya di yang mana ya, itu. Oke, terus kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu yang ini vulkanik. Nah, yang kedua juga sebenarnya masih vulkanik juga sih ya. Vulkanik juga. Tapi vulkaniknya itu lebih tua. Lebih tua. Oh ya, saya tidak menyebutkan ini urutan berdasarkan umurnya ya. Berdasarkan umurnya. Sebenarnya tidak kaidahnya itu harusnya itu berurutan gitu ya, dari yang muda ke tua atau dari tua yang ke muda. Tapi ini saya ya acak aja lah ya, acak aja. Vulkanik. Ya, jadi yang lebih tua ini dia itu hasil endapan dari hasil gunung api Sunda ya. Kalau di peta itu maksudnya itu kodenya itu KVU ya. KVU itu hasil gunung api tua tak teruraikan gitu ya. Jadi tidak teruraikan breksi yang terdiri dari breksi gunung api, lahar dan lava berselang-seling gitu ya, berselang-seling di situ. Nah, di mana saja itu keterdapatannya? Kalau di dekat Cekungan Bandung ya. Ini banyaknya itu di Bandung Utara. Di Bandung Utara. Jadi kalau dari peta itu ya, kalau dari arah Dago masuk terus ke utara. Nah, ini bentuknya itu seperti ini. Ini tadi endapan yang ini ya. Ini contoh ini Setiabudi lah. Setiabudi, Jalan Setiabudi menuju ke Lembang gitu ya. Nah, ini tuh bentuknya itu seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini Gunung Palasari. Gunung Palasari, ini Gunung Batu. Nah, ini Sesar Lembang. Sesar Lembang. Nah, kalau saya sesar Lembang sih sesar normal ya, sesar normal, jadi bukan sesar geser gitu. Itu ya lebih oblik gitulah ya. Kalau bahasan sesar nanti lagi aja lah, banyak yang lebih kompeten di itu, tapi saya bisalah nanti bahas secara umum saja. Aduh, kemudian haus ya, kayak ngopi lah. Alhamdulillah. Nah, jadi dari endapan gunung api tua yang tak teruraikan ini itu ya kalau nyari air itu susah gitu ya, setempat. Selain itu karena catchment areanya juga tidak sepanjang yang tadi, yang sebenarnya kesini kalau kita bikin yang tadi yang pertama yang dari vulkanik itu, ini sampai ke sini ini besar gitu ya, dari Tangkuban Perahu ini turun catchment areanya itu besar. Nah, kalau ini itu dia dibatasi oleh Sesar Lembang. Nah, dia itu jadi spotted seperti di Gunung Batu, itu kan batu gitu ya, terus dia dengan morfologi yang lebih berbukit gitu ya. Jadi setempat saja itu di situ ada airnya itu. Nah, kualitas airnya ya bagus gitu ya. Jadi kalau pemanfaatan air di bawah tanah di situ, lebih baik kita mempergunakan air. Kalau kita bisa menjaga air permukaan, kita pergunakan air permukaan yang bersih gitu ya, seperti area Ciburial gitu ya, seperti itu. Nah, ini di sini ini itu bisa masuknya itu ini Sinanglaya mungkin ya. Ini masuk Sinanglaya, terus Cicaheum ke atas itu apa ya? Ya Cicaheum Tongoh lah. Tongoh. Terus ini Dago Atas gitu ya, Dago Atas. Nah, kalau ini itu dia Cikapundung ya, Sungai Cikapundung ya. Cikapundung. Ini Sungai Cikapundung yang masuk ke alun-alun. Nah, ini di sini ya airnya agak susah ya. Agak susah, ini tak teruraikan. Ada batuan beku segala macam lah, tak teruraikan, breksi juga ada di situ. Jadi di sini itu airnya bagus, tapi produktivitasnya tidak setinggi yang di sini, tidak setinggi yang di vulkanik dari endapan dari Gunung Tangkuban Perahu. Wah, ada tahu bulat ya. Kalau kedengaran itu ada tukang tahu bulat di Galeno. Oke, yang kedua itu old vulkanik ya. Ini seumur, ada yang mengatakan referensi ini seumur dengan Gunung Sunda gitu. Gunung Sunda seperti itu. Ini jadi old vulkanik ini dia menyebar sampai ke
Burangrang. Kalau di sini kelihatan, tapi ini kehalang sama pepoyan ya, jadi nggak kelihatan. Oke, terus masuk ke yang ketiga, yaitu hasil dari endapan Danau Bandung. Danau Bandung ya, Danau Bandung. Nah, Danau Bandung itu yang tadi. Jadi ini tuh ini ya, ini, nah gitu ya, ini. Nah, ini Cicalengka. Cicalengka. Ini Majalaya. 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 Nah, ini Majalaya, terus ini masuknya ini ada sebagian mungkin ya. Ini Ujung Berung. Terus ini kalau ke sini itu ya, ini masuknya ke Dayakolot ya. Dayakolot. Nah, ini kalau di sini ini ada vulkanik, ada vulkanik intrusi ya. Yang saya tadi ceritakan itu ditambang sekarang ya, gunung batu segala macam ya. Ini Lewi Gajah. Nah, itu seperti itu. Nah, endapan danau ini terpengaruh atau manifestasinya itu dari gunung-gunung yang di sekitarnya gitu ya. Gunung sekitarnya di sini. Nah, endapan danau ini jadi karakternya itu kan begini. Kalau endapan danau itu dia itu seperti ini yang kasarnya gitu ya, pasir. Nah, ini semakin halus. Nah, ini dekat ke source lagi, pemagan gini. Nah, ini kasar, halus gitu. Jadi dia selang-seling. Jadi dia itu lebih mengarah ke senternya ke sini. Ini daerah saya, ini Ranca Ekek. Ini rumah saya di sini, Ranca Ekek. Gitu. Nah, jadi endapan dari sini, kalau yang kasarnya diendapkan dulu di sini. Nah, di sini ada semakin ke tengah itu semakin halus dia, semakin halus. Nah, makanya kalau kita ada lihat di galian di daerah Riung Bandung ya, Riung Bandung. Itu di situ lempungnya tebal sekali lempungnya. Ya itu karena itu ya relatif di daerah tengah ya, daerah tengah. Jadi ketika si endapannya itu sudah terbawa oleh air, semakin ke tengah dia semakin halus gitu ya. Sedangkan yang beratnya itu seperti pasir gitu. Itu sudah terendapkan sebelumnya di pinggir-pinggirnya gitu. Nah, jadi selain dari itu pernah saya iseng juga ngebor di rumah gitu ya, pakai pipa gitu. Nah, itu ada juga endapan hasil dari gunung api, erupsi gunung api seperti abu vulkanik itu ada, saya nemu gitu ya. Ada abu vulkanik juga, mungkin erupsi dari Tangkuban Perahu atau dari Malabar atau dari mana ya. Itu seperti itu. Itu perlu penyelidikan lebih lanjut gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini itu karakternya selang-seling antara pasir, terus lempung gitu ya. Ada juga endapan yang hasil erupsi vulkanik yang besar seperti Tangkuban Perahu. Pernah saya bahas di video sebelumnya. Itu dari logbor di area Gede Bage seperti itu. Nah, jadi itu selang-seling. Nah, karakternya gimana? Jadi air di sini itu dia itu kualitasnya itu kurang bagus. Jadi high Fe, high Mg gitu ya. Jadi perlu treatment yang lebih baik. Emang secara kuantitas ya lumayan lah, banyak gitu ya. Tapi sering bermasalahnya itu karena banyaknya banyaknya material halus seperti lempung, lanau ataupun pasir yang bisa menyumbat ke pipa-pipa gitu lah, atau instalasi air di rumah Anda gitu ya. Udah, punten ngopi lah. Aduh, alhamdulillah. Aduh, rokoknya baru. Nah, jadi ini merupakan hasil dari endapan Danau Bandung yang merupakan material-material yang dibawa transported dari gunung-gunung di sekitarnya gitu ya, yang masuk ke sini dari Citarik gitu ya, jadi Citarum ke sini gitu ya, dari Soreang sini ya, masuk ke Danau Bandung ini. Nah, jadi ini langsung masuk lagi lake deposit ya.
deposit. Oke. Gitu. Jadi kalau ngebor di sini tuh enaknya itu dia itu satu hari itu kalau mesinnya bagus gitu ya, bisa satu hari bisa 40 meter gitu ya, gitu, gitu cepet gitu ya. Soalnya dia cuma lempung pasir gitu ya. Jadi halus gitu ya, gampang. Asal air buat ininya banyak, buat ngebornya, nah itu ke pemboran lancar gitu ya. Nah, ya itu karakter airnya itu di sini karena airnya itu banyak material halus, lempung gitu ya, terus danau, jadi kualitasnya itu kurang bagus. Selain itu dari endapan-endapan bekas danau juga gitu ya. Jadi high FE, ada bahan-bahan organik seperti darah gede bage gitu ya. Itu FE-nya tinggi. FE-nya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya yang saya lihat itu, ini tidak ada di peta geologi regional ya, yaitu endapan sungai. Endapan sungai dari Danau Bandung. Umpamakan ini endapan Danau Bandung. Nah, ini ada sungai ya, sungai, contoh sungai Citarik, ya Citarik aja lah, Citarik. Ini, nah gitu. Nah, dari sungai Citarik ini itu kan ini mungkin yang resen, yang sekarang gitu, yang sekarang. Tapi kalau dulunya itu dia itu ada Auxbaulig, gitu. Karena dia itu ya mungkin dia belok-belok gitu ya, terus dia karena dia arusnya kuat ya, seiring dengan waktu dia itu menjadi lurus atau malah jadi dia bisa belok lagi atau gimana gitu ya. Jadi terbentuk Auxbaulig. Nah, dari endapan sungai ini dia itu membawa material dari sini, dari gunung, bukan ini gunung, turun ke sini. Ada pasir, ada lempung gitu ya, ada kerikil gitu ya, kerikil masuk. Nah, jadi dari endapan sungai ini kalau kita bikin penampang gini lah, AB. Ini A, B. Nah, dia itu menerus gitu ya, menerus tapi dia itu bergradasi ya, bergradasinya itu begini. Jadi kadang dia pasir, udah itu lempungan gitu. Nah, ada juga dia terus gini, nih pasir, lempungan. Jadi dia itu mengikuti periode atau ketika dia itu banjir atau musim hujan atau ada periode tektonik tertentu. Nah, dia itu bisa membawa pasir yang sumbernya dari sini. Sehingga pasir itu membentuk satu lapisan aquifer pembawa air tanah. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal tersebut? Ya kita bisa melihat dari pemukiman di area Rancaikek, Cicalengka, atau Dangder gitu ya, atau daerah Dayakolot sana. Tapi yang masih origin ya, bukan yang udah banyak kompleknya gitu. Jadi di sini itu banyak rumah-rumah gitu. Dibuat rumah-rumah gitu ya. Rumah-rumah di sini itu rumah-rumah penduduk gitu. Jadi kalau ini spotted gitu ya, rumah-rumah penduduknya itu di area sekitar ini aja. Bekas-bekas endapan Sungai Purba gitu ya. Sungai Purba di sini. Kalau di sini ya sawah gitu ya, sawah gitu. Sawah sekitarnya. Ini sawah luas gitu ya, sawah. Kalau daerah saya juga ada sawah luas sampai kelihatan sunset dan sunrise gitu ya. Nah, jadi lapisan tanah yang dibentuk oleh endapan Sungai Purba ini itu dimanfaatkan oleh penduduk Bandung zaman dulu sebagai sumber air bawah tanah gitu. Nah, dari mana itu? Ya, itu keterjadiannya dari endapan Sungai Purba gitu. Endapan Sungai Purba yang masuk ke Danau Bandung seperti itu. Ke endapan Danau Bandung. Jadi ini terbentuk setelah Danau Bandung itu surut. Seperti itu ya. Jadi setelah di daerah barat itu sudah terbuka, jadi Danau Bandung itu dia surut. Nah, kan tadi batasnya itu sampai Cicalengka, Majalaya gitu. Ketika dia surut kan air itu masuk ke area Danau Bandung.
Nah, endapan Danau Bandung itu tergerus oleh sungai dan diendapkan lagi endapan yang baru oleh sungai ini. Nah, endapan baru yang diendapkan oleh sungai ini, dia membawa pasir segala macam yang membentuk lapisan aquifer, gitu, pembawa air, gitu ya. Ini, itu, river deposit, seperti itu. Oke. Ini maaf sekali ya, saya tidak bisa menampilkan peta geologi lagi. Sekali lagi tidak bisa menampilkan peta geologinya. Saya khawatirkan itu, jadi ada copyright gitu ya, copyright. Jadi nggak bisa, nanti channel YouTube saya bermasalah gitu. Gitu. Nah, terus ini yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini ya yang sebetulnya bukan masuk ke lapisan tanah gitu ya. Tapi maksudnya ini ke secondary permeability gitu ya, bukan ke antar butir, tapi secondary permeability. Ini ada juga di Bandung gitu ya, di Bandung. Saya lihat itu di area Cicalengka. Kalau di sini kelihatan ya, di sana itu Gunung Gelis, Gunung Bukit Jarian, terus ini Karembi. Nah di sini tuh ada sesar Cicalengka ya. Nah ini ya, ini vulkanik ya, ini vulkanik. Nah ini endapan Danau Bandung. Q apa tadi ya, lupa lagi ini. Ini QL gitu ya, QL. Nah sesar ini itu, sesar Cicalengka ini itu dia membentuk zona hancuran, yang mana di situ ada shear, ada ekstensional gitu ya. Nah di situ air itu dari sini itu masuk dari area Cicalengka, dari area Karumbi itu sana itu dia masuk sini sampai ke area Cicalengka. Kalau Cicalengka itu lebih ke mana ya? Parakan Muncang begini, Parakan Muncang di situ. Nah di situ pernah saya pasang instalasi alat sumur pantau dan juga melakukan pemboran. Di situ keluar mata air panas ya. Jadi air dari sumur bornya itu dia panas di pabrik itu. Ya sekitar 40 derajatan adalah 40 derajat. Sehingga pompa submersible yang untuk sumur produksi itu perlu diperbaiki terus setiap 6 bulan sekali karena ya airnya silikanya mungkin ada silikanya ya tinggi gitu ya, sehingga akhirnya pompanya itu gampang rusak gitu ya. Gitu. Jadi yang dibentuk oleh rekahan ini, oleh sesar ini. Jadi dari ekstensional ataupun dari gas fracture ataupun dari shear, kalau shear nggak ada ya, dari gas fracture yang dibentuk oleh sesar ini. Nah dia itu membawa air gitu ya, Nah terus ada satu lagi yang saya nemukan itu di area Soreang. Jadi Soreang itu kan di sini ya, di Soreang, umpamakan ini Soreang. Nah ini ada intrusi, saya lupa lagi itu daerah dasarnya. Ini tuh lava ya, lava. Nah ini itu, nah di sini itu ada fracture yang memanjang sini, fracture utara selatan. Nah fracture utara selatan ini, nah di sini tuh ini endapan sungai, endapan lahar ya, kalau saya lihat itu endapan lahar yang dari selatan ya, dari selatan masuk sini. Nah di sini tuh muncul air ini, mata air di sini itu. Jadi kalau kita ngebor di sini, ini airnya itu bagus di situ. Tapi kalau kita bergeser sedikit ke sini, ke lahar deposit gitu ya, nah itu di situ airnya kurang bagus. Emang produktivitasnya tinggi gitu ya, tapi kualitasnya kurang bagus di situ. Pasirnya lepas, bouldernya besar-besar, wah itu ngebor itu susah, kualitasnya juga kurang bagus. Tapi kalau kita masuk yang ke ini, yang ke secondary permeability, yang di lavanya
Kalau kita tahu, oh ini nih arahnya di sini, kita nembaknya di sini, kita ngebornya di sini. Nah itu bisa dapat air yang bagus gitu ya. Air yang bagus yang dari pegunungan selatan gitu. Yang masuk melalui secondary permeability. Kalau di sini secondary permeability di sini karena nggak ada, mungkin udah nggak aktif ya. Atau apa, saya belum survei lagi untuk strukturnya. Nah jadi airnya itu dingin gitu ya. Nah tapi kalau yang di sini, di Calengka, ini airnya itu panas gitu, panas. Bahkan ada beberapa penelitian ini mulai di sini untuk potensi geothermal untuk low enthalpy gitu ya. Jadi low pressure and low temperature di sini di Cicalengka ya seperti apa. Ya karena memang suhunya itu rendah gitu ya. Kalau yang saya temukan itu ya sekitar seginilah 40 segituan. Tapi kalau yang di paper mungkin penelitian itu saya kurang tahu sampai berapa. Ini struktur aja lah. Nah, jadi ini mungkin ya sedikit sharing dari saya. Ini pasti banyak ini yang saya terlewat gitu ya, ataupun yang kurang tepat. Ya saya sangat mengharapkan gitu ya koreksi ataupun masukan dari para pemirsa mengenai genesa ataupun aquifer di area Cekungan Bandung gitu ya. Nah, itu saja mungkin video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada pertanyaan, sanggahan atau berdiskusi, silahkan komen di bawah. Mari kita ngobrol gitu, kita ngobrol. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.